Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi nastafiru kalamana wa bi ni'matihi nastadimu islamana wa salamatana wa ilayhi bi taufiqihi nuwajjihu raghbatana wa istislamana. La'allahu an yahfadha bimannihi min fudulil batalati alsinatana wa aqlamana wa yaksila min ghabawatil jahalati wa khabaratil dhalalati arana wa ahlamana wa nas'aluhu an yusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyi alladhi nawwara bi hubbihi qulubana wa shahada bi nurihi afhamana kama syarrafa bi dinihi awamana wa qaddara bittiba'i atharihi a'lamana al-ma'bah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات المكرمين خصوصا إلى حضرة الشيخ pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Raya, mata'allallah biduri hayati Abuya Kiai Haji Su'ada Al-Kia beserta Kiai Fathul Razi dan seluruh ahlul bait dari keluarga besar pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Raya Cilacap. Barakallahu lana wa lahum, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kiai Haji Mas Makhuddin Jailani sebagai pembicara pada halaqah fikih peradaban pada kesempatan pada hari ini, juga beliau sebagai wakil rais Syuriah PCNU Kabupaten Cilacap, Bapak Kiai Fatrani, Bapak Kiai Haji Imam Tabarani, kita Tabarani. Kata Allah biduri hayati, beliau adalah wakil ketua Tanfidiyah PCNU Cilacap merangkap Menteri Agama Cilacap. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga sahibul baramij Kiai Haji Abdul Malik Abdul Malik Abdullah. Kami punya ketua halaqah Sultanul Halaqah Ulil Absar Abdullah. Ketua kami sekarang yang lagi menangani 300 titik halaqah, maka kami memberikan julukan kepada beliau Sultanul Halaqah. Juga para aparat pemerintahan yang hadir, mungkin Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, atau perwakilan dari Bapak Bupati, Ibu-ibu Camat NU, alhamdulillah Bapak Camat dari NU hadir. Ketua lembaga juga, alhamdulillah. Para Rabi Suriah, para Suriah MWC dari seluruh Kabupaten Cilacap yang hadir,
juga Muslimat NU, Fatayat NU, mungkin dari IPNU dan IPPNU, juga dari Ansor. Alhamdulillah ini lengkap sekali. Jadi walaupun dilaksanakan di pesantren, bukan hanya sivitas akademika pesantren Miftahul Huda yang hadir, tapi se-Kabupaten Cilacap. Nanti resonansi dari fikih peradaban dalam halaqah kali ini akan cepat tersebar ke seluruh Cilacap. Amin. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Halaqah fikih peradaban. Halaqah itu mengaji. Fikih peradaban itu adalah ketika perkembangan manusia secara antropologis sudah menempati sebuah wilayah tertentu. Jadi ada hadari, ada badawi. Orang-orang badawi adalah orang-orang ketika mereka belum mengenal peradaban dan mereka tinggal di suatu tempat, kemudian meninggalkan tempat itu sehingga secara sejarah peradaban mereka tidak bisa dilacak. Itu namanya badawi, orang-orang yang masih belum berperadaban. Kalau di dalam berfikir ada hadari, ada safari. Kalau orang hadari itu orang yang sedang ada di rumah tidak berpergian. Orang safari itu orang yang sedang berpergian. Dari situlah ulama fikih kita mengambil kata hadari, yaitu dari orang-orang yang sudah menetap di suatu lingkungan untuk menjalankan kehidupannya secara turun-temurun. Sedangkan badawi adalah mereka yang tidak menempati sebuah kampung tertentu. Mereka tinggal di suatu wilayah kemudian meninggalkannya ketika produktivitas mereka di dalam wilayah itu sudah tidak bisa lagi. Itu adalah makna daripada hadarah. Fikih hadarah adalah fikih peradaban. Artinya bagaimana manusia secara antropologis menemukan jati dirinya terus meningkat satu waktu demi waktu, dan kemudian dapat ditelaah secara historis bagaimana keadaan zaman-zaman yang mereka lalui. Jadi lacak-lacak dari peradaban mereka itu masih bisa untuk ditemui pada hari ini secara historis. Dan pesantren Miftahul Huda adalah pesantren yang mubarakun, yang menjadi saksi sejarah agenda besar PBNU dalam menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama dengan mengadakan agenda fikih peradaban dengan cara halaqah di 300 titik. Pesantren di PBNU itu tercatat 18.000 se-Indonesia. Hanya 250 titik pesantren dan 50 lainnya di tempat-tempat yang bukan pesantren. Di Cilacap itu ada 3 titik. Di Cilacap 3 titik dan satunya adalah di pesantren Miftahul Huda. Moga acara halaqah fikih peradaban hari ini menambah terus semakin berkahnya pondok pesantren Miftahul Huda, keluarga besarnya, anak-anaknya dan turunannya di yaumil qiyamah. Kita berdoa bahwa pondok-pondok pesantren kita, lebih khusus yang hari ini sedang kita jadikan tuan rumah dalam acara ini, terus barokah, berkembang, santrinya makin banyak, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, santri-santrinya jadi ulama-ulama, pemimpin-pemimpin bangsa. Dan tema yang diambil atau yang ditentukan di PBN itu saya nggak tahu, ada yang mengambil tema, ada yang ditentukan. Di Miftahul Huda ini adalah tentang siasat dan kesejahteraan rakyat. Siasat itu makna sederhananya adalah politik. Memang politik atau siasat tidak ada di dalam Al-Quran. Secara spesifik verbal kata siasat itu tidak ada dalam Al-Quran fi'lan wa isman wa masdar wa wasman. Tidak ada kata siasat dan derivasinya yang ada di dalam Al-Quran.
Tapi bukan berarti kalimat yang tidak ada di dalam Al-Quran, Al-Quran tidak memiliki perhatian khusus terhadap kalimat itu beserta pengertian dan turunannya. Banyak kalimat di dalam Al-Quran tidak ada secara verbal kalimatnya di dalam Al-Quran, namun Al-Quran memiliki perhatian khusus terhadap pengertian turunannya. Contohnya lafaz fadilah, bukan fadal, tapi fadilah. Lafaz fadilah yang bermakna akhlak itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi dari awal sampai akhir Al-Quran menganjurkan bagaimana umat Islam untuk meraih fadilah dan bagaimana menghindari radilah. Juga kalimat aqidah, lafaz aqidah tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi dari awal sampai akhir kita akan banyak menemui bahwa Al-Quran sangat memiliki perhatian terhadap masalah akidah, teologis, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Wa man kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Satu ayat sudah 5 masalah akidah. Ditambah satu lagi qada dan qadar. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kalau umpamanya kita mendefinisikan siasat seperti Syekh Nu'man As-Samara'i dalam kitabnya An-Nizamul Islami fil Quran, An-Nizamus Siyasi fil Quran, maka kita akan menemui bagaimana Syekh Nu'man As-Samara'i mendefinisikan siasat. Beliau mendefinisikan siasat dalam 5 umurid dawlati wal inayah bi masalihi wa syu'unir ra'iyah. Bagaimana menyusun, mengatur negara dan mempunyai perhatian khusus terhadap kemaslahatan rakyat. Ini adalah definisi daripada siasat. Walaupun lafaz siasat tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran kita mengenal adanya bagaimana Al-Quran menyebut tentang kerajaan Sulaiman, kerajaan Daud, kerajaan Talut, kerajaan Yusuf, kerajaan Fir'aun, kerajaan Bilqis. Bahkan Al-Quran menyebutkan bagaimana caranya kita memilih seorang pemimpin. Qala inna Allah astafahu wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Lalu bagaimana politik dalam tataran Islam? Politik Islami tadi yang menjadi kegalauan atau apa istilahnya? Jadi kita dari para kiai, ada nggak politik yang Islami? Apakah di negara kita ini salah begini? Kok masih ada kiai-kiai yang anti, yang ikut-ikut politik? Ada masih kiai-kiai kita kepada santrinya berwasiat, jangan ikut-ikut politik. Dan sebenarnya politik itu relasinya dengan agama Islam itu bagaimana? Imam Al-Mawardi misalnya di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah mendefinisikan bahwa yang disebut al-imamah mawdu'atul khilafatin nubuwah bi khirasatid dini wa siyasatid dunya. Bahwa yang dinamakan imamah, pemerintahan, politik adalah diletakkan atas bagaimana menggantikan Nabi dalam 2 perang. Perang pertama adalah lihirasatid, menjaga agama. Yang kedua adalah lisiasatid dunia, bagaimana mengatur urusan-urusan dunia. Apabila sebuah kepemimpinan politik telah mencakup 2 elemen daripada definisi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini umpamanya, maka kepemimpinan politik itu
telah dikatakan kepemimpinan yang Islami, minimal fiqhi. Pertama adalah lihirasatid din, menjaga agama. Apa yang dimaksud dengan agama? Dinuna al-Islam, agama kita adalah Islam. Lalu yang disebut menjaga agama itu apa? Menjaga rukun-rukun agama. Arkanul dini salasa. Rukun agama ada 3. Pertama arkanul iman, wa arkanul Islam, wa arkanul ihsan. Wa ruknun wahid. Apabila negara, sebuah kepemimpinan politik telah menjaga 3 rukun agama ini, iman, Islam, dan ihsan, maka negara itu, kepemimpinan politik itu telah bisa dikatakan hirasatud din, menjaga agama. Sekarang kita preteli, dalam bahasa orang kampung saya, preteli satu persatu. Iman itu apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Itu yang disebut dengan iman. Apakah agama Islam yang mempunyai rukun iman yang 6 ini dilarang umatnya untuk mengimaninya? Apakah Indonesia, negara kita, melarang orang beriman kepada Allah? Ada nggak satu klausul dari negara Indonesia yang melarang orang beriman kepada Allah? Bahkan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sesuatu yang otoritatif daripada definisi teologis Islam. Walaupun seluruh agama memiliki Tuhan yang Maha Esa, tetapi masih ada celah-celah yang bisa diserang dari sisi-sisi teologis, di mana masih ada konsep trinitas, masih ada konsep tentang dewa-dewa dan sebagainya. Maka ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya adalah definisi teologis tentang Tuhan yang sangat otoritatif Islam. Dan tidak ada agama, tidak ada negara melarang orang yang beriman pada Allah. Bahkan masih ada hukum di Indonesia yang melarang menyebarnya paham-paham ateisme, paham-paham anti Tuhan dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa rukun iman pertama dijaga oleh Indonesia. Rukun iman kedua, mengimani malaikat. Apakah negara kita melarang orang beriman kepada malaikat? Tidak ada, bahkan orang yang mengaku malaikat ditangkap oleh polisi. Makanya kata D.I.J. Jenderal Einstein, polisi Indonesia lebih hebat dari polisi lain di dunia, karena bukan hanya teroris yang ditangkap, malaikat Jibril sampai ditangkap. Lia Eden, Lia Aminuddin, itu mengaku Jibril, ditangkap oleh polisi Indonesia. Yang ketiga adalah beriman kepada kita. Apakah negara Indonesia melarang umat Islam untuk beriman kepada kita? Tidak ada. Kita mengimani Al-Quran, kita mengimani Injil, kita mengimani Taurat, kita mengimani Zabur. Tidak sama sekali negara Indonesia melarang kita untuk beriman kepada Al-Quran. Bahkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan teologi lain itu dianggap benar dan tidak dihitung sebagai anti terhadap toleransi, karena itu adalah ajaran daripada Al-Quran, seperti tentang ketuhanan Yesus. Kita orang Islam mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabi. Menurut saudara-saudara kita dari agama lain, dia Tuhan. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa dia adalah sebagai Nabi, tidak ditangkap dan tidak dianggap tidak toleran, karena itu adalah merupakan ajaran daripada agama kita. Percaya kepada kita, bahkan kemenang. Saya tahu pentasih Al-Quran itu sangat ketat sekali. Tidak boleh ada Al-Quran yang menyebar ke masyarakat.
tanpa melalui pentasbih Al-Quran yang ada di Taman Mini, pentasbih mushaf Al-Quran. Dan barang siapa yang mencetak dari percetakan manapun Al-Quran yang tidak sesuai dengan pentasbih Al-Quran yang ada di Kemenang itu, maka bisa dipenjara orang yang sengaja untuk mencetak salah. Ini bukti bahwa negara kita, Indonesia, tidak melarang orang untuk mengimani kitab-kitabnya, tetapi juga bukan hanya itu, bahkan akan menangkap orang yang berani untuk menista kesucian dari kitab suci itu. Jadi membela kitab suci itu kemenang sebenarnya. Membela Al-Quran itu kemenang. Orang yang punya tim pentasbih Al-Quran itulah yang membela Al-Quran, bukan membela Al-Quran di jalan-jalan, bela Al-Quran. Yang selanjutnya, bukti bahwa apakah nanti benar ada item-item negara kita ini tidak menjaga agama, yaitu rukun iman yang selanjutnya, percaya kepada Rasul. Apakah negara kita pernah menangkap orang yang mengaku bahwa dia bernabi Muhammad SAW dan mengakui Isa sebagai nabi, yang mengakui Daud sebagai nabi? Tidak pernah. Kalau umpamanya tidak ada orang yang dilarang untuk mengakui nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Islam sebagai nabi, berarti negara menjamin, membela, dan tidak melarang orang untuk mengimani nabi. Yang selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Bagaimana agama Islam mengimani adanya hari akhir, terutama kita di Sunnah wal Jamaah, dan saya kira seluruh mazhab mengimani bahwa ada hari akhir. Yang berbeda itu nanti hanya di dalam adab kubur. Kita di Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa ketika kita mati menunggu kiamat ada siksa kubur, tetapi Mu'tazilah tidak mengimani adanya siksa kubur, adanya hanya siksa neraka, dan itu nanti setelah kiamat. Makanya orang-orang yang tidak tahlilan itu mungkin dia tidak mengimani adanya siksa kubur. Jadi metode cara berpikirnya mirip Mu'tazilah. Kalau kita karena ahli Sunnah wal Jamaah mengimani adanya siksa kubur berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka kita mengadakan tahlil dan kirim doa serta aula. Untuk apa? Untuk membesuk saudara-saudara kita yang masih ada di kepolisian. Karena alam barzah itu kepolisian, belum masuk sidang pengadilan. Sidang pengadilan itu nanti setelah adanya kiamat. Setelah adanya kiamat baru di situ ada sidang pengadilan yaumul hisab. Setelah yaumul hisab kemudian akan melewati siratal mustaqim. Negara Indonesia tidak melarang umat Islam mempercayai adanya hari kiamat. Itu satu. Bahkan sekarang ini muncul para penceramah yang kalau ceramah dia hanya mempunyai satu tema, yaitu hari kiamat. Tidak ditangkap. Dia diundang di sini tentang hari kiamat, dia diundang di sana tentang hari kiamat. Dibiarin sama polisi. Bahkan polisinya juga gini-gini aja takut kiamat. Gara-gara tiap hari dengerin orang ceramah hari kiamat, akhir zaman, akhirnya dia dikenal sebagai penceramah akhir zaman. Kalau misalnya dari PCN Cilacap ada yang penceramah, ada ceramahnya tentang toharoh, maka dia akan dikenal sebagai penceramah toharoh. Nah, yang ceramahnya tentang PKI ada, khususon mubalik ada di Indonesia yang berceramah hanya tentang PKI. Maulid acaranya PKI yang dia terangkan, Mi'raj acaranya PKI yang dia terangkan. Dia sudah khotbahnya PKI. Terakhirnya Allah. Polisi biasa-biasa. Walaupun kiai bid'ah model gitu biasa-biasa aja. Polisi diarahkan mau sah mau kagak bukan urusan gua, ada polisi. Yang penting negara aman.
Yang terakhir tentang takbir, apakah negara Indonesia melarang umat Islam untuk bertakbir? Tidak. Bahkan Desi Ratnasari menyanyikan lagu takbir memang kejam, tak mengenal perasaan. Dibiarin, gak ditangkap. Desi Ratnasari itu seorang yang muwahhidah, ahli tauhid. Takbir memang kejam, tak mengenal perasaan. Betul itu. Cuma mungkin yang gak mau terima. Kemudian dibredel, gak boleh beredar kasetnya Desi Ratnasari. Tapi secara teologis, tauhid betul. Takbir memang kejam, tak mengenal perasaan. Kalau takbir tidak kejam dan mengenal perasaan, gak bakal ada bayi yang mati. Kenapa? Kasihan ibunya nangis. Kalau bapaknya bisa bikin nangis. Satu item sulusuddin, 1/3 dari rukun agama sudah nyata kita pelajari bahwa negara Indonesia Hirasuddin Asus menjaga 1/3 agama. Tinggal rukun Islam satu-satu supaya tahu ini didengarin ini live ya, bahwa negara kita negara yang syar'iyyun 'indal fuqaha. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. Zakat apa puasa dulu? Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Apakah negara Indonesia melarang orang untuk bersyahadat? Katanya negara Indonesia tauhid. Wahai yang mengatakan negara Indonesia tauhid, apakah negara Indonesia pernah ada satu berita? Lihat dari tahun 45 sampai sekarang. Berita-berita kliping-kliping, pernahkah ada orang yang bersyahadat ditangkap di Indonesia ini? Tidak ada. Bahkan mau syahadat di masjid boleh, syahadat di masjid boleh, syahadat di jalan boleh, takbir di jalan juga gak ditangkepin. Indonesia. Coba ke Mesir, jalan-jalan ke Mesir, Maulid dan di jalan boleh nggak? Nggak boleh. Mirajah di jalan nggak boleh. Pengajian tidak boleh, ada speaker duluan. Kita jangan, bukan hanya di luar, jalan kita tutup mau Maulidan, masuk bonyok, dipalang sama bangku. Enggak lapor polisi, kata polisi, ini ada surat pemberitahuan nggak sama kita? Enggak perlu. Polisi diam aja, kata polisi. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena nabinya sama dengan polisi. Sholat tidak ada yang dilarang di negara kita. Enggak ada orang lagi sholat dilarang, bahkan ditangkap tidak ada. Sholat di masjid boleh, di rumah boleh, di gunung boleh, di jalan boleh, di Monas boleh, bahkan dikasih WC itu sama polisi. Ini bukti bahwa negara kita tidak melarang agama, tidak melarang sholat. Kemudian setelah sholat apa lagi? Zakat. Apakah Indonesia melarang zakat? Tidak, yang ada itu adalah umat Islam gak mau zakat. Bukan Indonesia melarang orang zakat, tapi orang Islam sudah banyak yang gak mau zakat. Yang kelima, haji. Bagaimana haji? Dilarang tidak? Bagaimana dilarang? Pemerintah sibuk, Gus Yakut pulang pergi ke Mekah. Bagaimana caranya Indonesia punya kemudahan? Bukan hanya haji tapi umrah. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada berita bagus. Orang umrah nggak perlu pakai menangis. Orang umrah bukan hanya 29 sampai 70 hari ya. Visanya itu 90 hari visanya itu. Luar biasa, nggak mau pulang di situ, kita mau dikir aja di bawah kapal. Silakan. Jadi wali balik-balik itu udah pakai pesawat lagi. Ini hebatnya Indonesia.
Lebih hebat penataan hajinya dari zaman Belanda. Zaman Belanda bagus nata haji juga. Pakai apa namanya, kapal laut. Tapi negara Indonesia sekarang dengan begitu rumitnya permasalahan haji, tapi bisa ditangani oleh pemerintah Indonesia dengan cara dua gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Bagaimana mengatur berapa hari, berapa kapal satu hari, berapa orang yang harus ada di Madinah, berapa orang yang harus ada di Makkah, sampai tidak ngumpul di satu tempat. Masya Allah, ini susah. Kalau kita yang mikirin takrib tiap hari melulu, ngapain ngurusin begitu? Itu urusan pengangguran, kayak menteri itu pengangguran. Suruh ngurusin haji. Kita kiai ngurus pesantren, udah ngurusin santri. Betul? Ini bukti bahwa negara kita menjaga agama kita. Haji dijaga. Haji itu sudah ditemukan dalam manuskrip, orang Indonesia sudah berhaji sejak tahun 1634. Itu orang yang pertama kali disebut haji, bukan orang pertama haji, tapi orang yang pertama kali dipanggil haji. Dalam manuskrip kita di Banten itu ada namanya Imam Haji Wangsareja. Dia turun dari Mekah tahun 1634, langsung oleh Sultan Abdul Mafahir diberi gelar Imam Haji Wangsareja. Nama aslinya Arya Wangsakara. Karena dia pulang dari Mekah haji bersama putranya yang laki-laki namanya Pangeran Pekik, akhirnya diberi gelar sebagai haji. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di PPHD Kabupaten Cilacap, ya nanti ikut PPHD. Siapakah orang yang haji pertama kali di Indonesia? Jawabannya Imam Haji Wangsareja. Betul itu. Saya juga dapat baca karena saya pernah ikut PPHD. Lalu apakah Indonesia ini masih satu lagi ya, baru rukun Islam. Satu lagi rukun agama yang ketiga. Rukun agama yang ketiga disebut ihsan. Ma huwa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beriman, beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, sepertinya engkau memandang Allah. Wa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa seakan-akan memandang Allah, yakinilah maka Allah itu selalu melihat dirimu. Itu namanya ihsan. Ihsan itu adalah fi'lul qalb. Ihsan itu adalah fi'lul qalb. Isti'anah. Ilmu di dalam Islam itu selalu ada zahirah, selalu ada batin. Orang yang iyyaka na'budu tapi belum bisa iyyaka nasta'in, maka dia belum bisa ihdinas siratal mustaqim. Siapa orang yang bisa ihdinas siratal mustaqim? Orang yang sudah iyyaka na'budu, menyembah Allah dengan zahirnya, wa iyyaka nasta'in, dan dia memohon isti'anah kepada Allah bi qalbi. Itulah orang yang ihdinas siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang telah berjalan di jalan Islam yang lurus. Ihsan itu tidak ada sejarah orang bertasawuf, orang berkeyakinan itu dilarang oleh negara Indonesia. Nah, lalu apakah ketika kita sudah mengetahui bahwa negara Indonesia tidak melarang ketiga-tiganya, tidak melarang Islam, tidak melarang iman, tidak melarang ihsan, apalagi ihsan yang pergaulan hati, susah dilarang. Islam aja yang fi'lul jawarih itu tidak dilarang oleh negara. Maka lalu apalagi?
Ada yang mengatakan bentuknya harus negara Islam. Wahai orang-orang yang mengatakan bahwa bentuk negara adalah harus dengan bentuk negara Islam, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa bentuk negara itu ditentukan oleh Al-Quran atau ditentukan oleh Al-Hadis. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak ada Al-Quran, tidak ada Al-Hadis, asal sahabat bawa kemari. Kalau ada ucapan Abu Bakar, kalau ada ucapan Umar, kalau ada ucapan Utsman, kalau ada ucapan Ali, atau sahabat lain Rasulullah yang mengatakan bahwa negara harus berbentuk seperti A, negara harus berbentuk seperti B, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak ada satu pun dalil di Al-Quran atau di Sunnah atau di Al-Adar, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa bentuk negara harus bentuk tertentu. Harus seperti bentuknya zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat, beliau tidak berwasiat, tidak nitip-nitip ini nanti yang akan dijadikan sebagai pemimpin setelah, tidak ada. Tapi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, ketika mau meninggal dia berwasiat kepada manusia yang ada di dalam Madinah, wahai sahabat-sahabat Nabi, kalau aku mati Umar menggantiku. Abu Bakar sudah berbeda dengan Nabi. Kalau Abu Bakar tahu bahwa Nabi berwasiat, atau Abu Bakar mendengar Nabi pernah mengatakan bentuk memilih pemimpin seperti A, seperti B, maka Abu Bakar tidak akan berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mau meninggal, beliau kemudian memanggil 6 orang sahabat. 6 orang sahabat ini kemudian dijadikan informator. Aku serahkan urusan umat ini kepada kalian 6 orang, angkat 1 orang sebagai pengganti. Beda lagi aja. Katanya adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar sudah tidak ikut sunnah Rasulullah mengenai bentuk pemerintahan atau minimal cara mengangkat pemimpin. Umar menyalahi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman ketika terpilih dari 6 formatur ini sebagai pengganti daripada Umar, beliau seperti Nabi, tidak berwasiat, tidak menunjuk formatur, beliau dibunuh terlebih dahulu. Kemudian Sayyidina Ali dipilih secara pemilihan langsung seperti Indonesia oleh man baqiya fil Madinah. Orang-orang yang ada di Madinah bersepakat mengangkat Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Beda lagi aja. Kemudian Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dia wafat, siapa yang diangkat? Bagaimana cara dia mengangkat pemimpin setelahnya? Dia memilih seperti kaisar-kaisar Persia dan kaisar-kaisar Romawi, yaitu yang menggantikan dirinya adalah anaknya. Yang menggantikan anaknya lagi, sampai Bani Umayyah hancur. Ganti oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pun tidak ikut Nabi. Nah, Bani Abbasiyah tidak ikut Abu Bakar. Bani Abbasiyah tidak ikut Umar, tidak ikut Utsman, tidak ikut Ali, tapi ikutnya Muawiyah. Dia mengangkat pemimpin dari anaknya. Nanti anaknya sampai zaman Utsmaniyah. Abbasiyah hancur, kemudian ganti Utsmaniyah. Utsmaniyah pun tidak nyontoh Nabi. Utsmaniyah yang bagi pilot project HTI bahwa khilafah itu seperti Utsmaniyah, dan tahun 24 ini yang akan datang adalah tahun di mana harus diperingati kehancuran Utsmaniyah, dan mereka ingin menegakkan kembali khilafah yang sudah 100 tahun hancur. Mereka sedang mempersiapkan. Kita mempersiapkan satu agar
NU mereka mempersiapkan 1 abad kehancuran khilafah. Makanya Gus Yahya itu orang yang sangat cerdas, dhahirun wa batin. Dia tahu momentum. Indonesia biarin pemerintah ganti-ganti. Kewajiban NU adalah meresonansikan gema-gema NKRI kepada seluruh masyarakat Indonesia. Politik urusan lain. Pemerintah bisa berganti, tapi kalaulah warga bangsa Indonesia semuanya sudah cinta pada NKRI, sangat tajam pun itu gontok-gontokan para politisi, NKRI tetap kuat. Karena NU telah mewariskan dan meresonansikan roh cinta NKRI kepada seluruh anak negeri. Ini yang sedang dilakukan oleh PBNU kali ini. Kita tidak akan pernah tahu politik 2004 seperti apa. Tapi kalau seluruh warga bangsa Indonesia telah berikrar bahwa NKRI ini harga mati, kita final terhadap bentuk negara ini, maka politik seperti apapun tetap Indonesia akan dapat kita pertahankan. Jangan sampai seperti dulu zaman orang-orang tua kita, kesultanan, perang antar kesultanan. Orang Cilacap, orang Jogja, perang zaman dulu, jangan macam-macam. Coba sejarahnya, kita di Banten dengan saudara sendiri Cirebon perang zaman kesultanan. Belum ada Indonesia, belum ada wasitnya. Kita merasa kesel sedikit, kita serbu itu Cirebon. Kita juga pernah orang Banten menyerang Sumedang, saudara masih satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Orang Jogja perang dengan orang Solo dan sebagainya. Surabaya perang dengan Mataram. Joko Tingkir perang dengan anak angkatnya. Joko Tingkir membunuh, perang dengan Arya Penangsang. Tidak boleh kita kembali ke masa itu lagi, di mana memilih pemimpin harus dengan pertumpahan darah. Kita memilih pemimpin pertumpahan amplop sekarang. Nanti kalau sudah cerdas mah hilang itu Kiai Hazan. Hilang amplop-amplop itu. Coba tuh di Gusbah kemarin. Pemilihan lurah kepala desa di kampungnya Gusbah, adiknya atau sepupunya Gusbah menang tanpa duit. Duit orang payu. Duit orang payu. Sekarang kita berproses. Jangan seakan-akan ini Indonesia tidak berkah. Orang jadi kepala desa harus mengeluarkan 1 miliar. Orang jadi kepala dinas harus sekian miliar. Biarin aja. Proses untuk menuju baik. Gak bakal jalan itu di aspal kalau nggak hancur dulu. Betul nggak? Kadang-kadang bupati lewat belum hancur, masih bisa kemana tambal-tambal aja. Tapi kalau hancur bener dia mau jalan nggak bisa kalau bangun besok harus selesai. Itu bisa. Insya Allah kita sedang berproses menuju demokrasi yang baik. Di dalam untuk mencapai ke arah situ ada bolong di mana-mana, itu wajar. Al-maisur la yasqutu bil mahsur. Al-maisur la yasqutu bil mahsur. Negara Indonesia ini sudah syar'i. Mana dari orang-orang yang mengatakan Indonesia itu togut dari mana? Belum pernah mereka mau berdebat. Mereka bikin video-video saf-safaliyah. Mereka bikin video-video mughalaqah. Video-video zaman Khawarij muncul lagi. Cuma zaman Khawarij nggak ada video. Tapi narasinya narasi Khawarij. Al-harbu khida'. Peperangan adalah tipu muslihat. Mereka bikin video tipu menipu itu atas nama agama sudah biasa.
Karena menurut mereka ini zaman peperangan yang mereka yakini sebagai perjuangan terhadap agama Allah. Karena kekurangan ilmu mereka, seharusnya yang ingin menegakkan syariat Islam sesuai dengan yang mereka inginkan, negara Islam, kiai-kiai NU yang ngajinya Fadlul Mu'in, di situ ada bab qada, di situ ada bab jihad, di situ ada bab hudud. Bukan orang yang ngajinya dari terjemahan mau menegakkan syariat Islam, karena kita tahu maslahat, madarat, mana yang al-aham summal aham, al-anfa' summal anfa', al-adar summal adar. Maka ikuti ulama-ulama amilin yang ngajarin Fathul Qorib, yang ngajarin Fathul Majid, yang ngajarin Sabina. Selamat insya Allah dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tertipu oleh Sabsaba'iyah ini secara mantik, bagaimana orang-orang ahli filsafat dulu membuat narasi-narasi dusta untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga lama-lama kedustaan ini akan diyakini sebagai kebenaran karena seringnya kedustaan ini dikatakan. Mereka punya akun 5, satu orang, ada yang 10. Tiap hari kerjanya cuma komentar di kolom. Kalau ada video dari sekretariat negara, video Pak Jokowi, mereka masuk semua, mereka hina Pak Jokowi. Itu kerja mereka. Anaknya nggak punya duit, mau semesteran, mereka bilangkan karena anak itu adalah urusan dunia, saya sedang berjihad di jalan Allah. Sampai kemarin ada seorang wanita dari Tanjung Priok mau menerobos kepada presiden. Karena apa? Membawa pistol itu. Karena mereka terdoktrin oleh Sabsaba'iyah, filsafat kedustaan yang ada sejak zaman Aristoteles. Yang kemudian ulama-ulama kita mengkodifikasi sebagai ilmu mantik yang kita pelajari di pesantren As-Sulam Al-Munawwar. Dan saya sudah memberikan syarat terhadap kitab As-Sulam Al-Munawwar dengan judul Ruhul Mantiki di Sulam Al-Munawwar. Kalau ini fikih hadarah, memang saya persembahkan untuk Nahdlatul Ulama yang sedang mempunyai gawe besar bagaimana membentuk peradaban dunia yang harmoni, peradaban dunia yang damai. Ini fikul hadarah, Daurul Jam'iyyati Nahdlatul Ulama fil Hadarah Al-Islamiyah di Indonesia, yahtawi ala bayani manhaji Jam'iyyati Nahdlatul Ulama li ijabil hadarah as-silmiyah bi afkarin islamiyyatin wasatiyatin wa nubdatin ala min tarihil hadarah al-islamiyah wa saqafatiha fi Indonesia wa fil alam. Jadi fikih hadarah dipersembahkan untuk halaqah fikih peradaban, dan ada satu lagi yang di-share itu namanya As-Sultanah Al-Fardiyah fi Fiqh Siyasah. Agar kita para kiai-kiai NU, para santri-santri memahami bagaimana politik, baik politik dalam tataran teori maupun politik praktis yang ada di Indonesia hari ini. Itu sedikit telah kita terangkan di dalam kitab As-Sultanah Al-Fardiyah fi Fiqh Siyasah. Kembali kepada bentuk negara. Setelah kita mempelajari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, mempelajari betulkah ada kewajiban bagi kita untuk membentuk sebuah negara dalam bentuk tertentu? Karena kalau sampai ada, Mbah Hasyim Asy'ari nggak mungkin menerima NKRI. Kalau ada yang qat'i, nggak mungkin. Setelah saya teliti, luar biasa, tidak ada cangkolan yang permanen yang kuat bahwa negara harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak. Nabi Muhammad membiarkan, atau agama Islam membiarkan manusia untuk membentuk negara sesuai dengan munasabah
zaman dan waktunya. Yang ada di dalam pembahasan fuqaha itu adalah kewajiban mengangkat pemimpin. Jadi memang betul di dalam rumusan-rumusan hukum para fuqaha ada tentang hukum nasbil imam, hukum mengangkat pemimpin. Tetapi yang tidak ada itu adalah kalau pemimpin sudah ada, bentuk negaranya seperti apa. Ini yang tidak dibahas oleh para ulama. Kenapa para ulama tidak membahas? Karena para ulama tahu bahwa bentuk negara Nabi tidak mewajibkan satu bentuk tertentu. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada mengatakan bahwa bentuk negara harus seperti ini. Bagaimanapun bentuk negara itu, kalau sudah memenuhi kriteria dua, itulah bentuk negara Islam. Yang pertama adalah firasatid din, yang kedua adalah siasatid dunya, menjaga agama dan mengurus urusan dunia. Kalau negara sudah hanya mengurusi dunia, tidak menjaga agama, bahkan orang sholat sudah mau ditangkap, kita bikin negara baru. Namanya Indonesia juga. Tapi presidennya kita ambil dari Cilacap, dari Kroya. Tapi nggak mungkin, karena mereka yang sekarang bersama NU ini betul-betul mempunyai perhatian terhadap Indonesia, tahu, dan mereka semuanya orang-orang baik. Bersama NU kita menjaga Indonesia. NU ini berapa jumlahnya? 230 juta dari seluruh muslim. Itu NU-nya 120 juta. Kata siapa? Kalau di buku saya ini masih 118 juta. Tapi Gus Yahya sudah menghitungnya 120 juta. 120 juta. Umat Islamnya ada 230, NU-nya 120. Ada 110 juta yang di luar NU. Apakah mereka diormas? Bukan. Yang diormas itu di Muhammadiyah hanya sekitar di bawah 10 juta. Yang lainnya ada yang 2 juta, ada yang setengah juta. Itu yang banyak 50 juta tidak mau masuk ormas. Jadi dari 230 juta umat Islam Indonesia, 120 jutanya Islam, 50 jutanya bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, bukan HTI, bukan FPI, berarti jumlahnya 170. Sisanya baru dibagi-bagi puluhan ormas yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah begini, aina tawajjahat nahdlatul ulama fi mauqifin fadzalika mauqiful muslimina di Indonesia. Kemana saja NU ini menuju dalam sebuah sikap keagamaan, itu sudah mencerminkan sikap keagamaan seluruh muslimin Indonesia. Kita ini menganut demokrasi. Dan demokrasi ini itu bukan baru. Jumhuriyah ini bukan baru. Nabi Muhammad sudah tahu jumhuriyah. Kenapa Nabi Muhammad tahu jumhuriyah? Karena Romawi pernah 300 tahun dengan sistem politik republik. Dari tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 27 sebelum Masehi di Romawi itu republik. Kalaulah Nabi Muhammad mewajibkan kita untuk mengikuti sebuah bentuk negara, karena Nabi Muhammad tahu di sana ada di Romawi ada republik, sebelum republik ada sistem kaisar, ada sistem negara kota, city state. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan satu bentuk negara. Ada lagi di sebelah sana ada negara Rom, di sananya ada negara Furs, Persia.
dengan sistem kaisar. Tapi Nabi Muhammad tidak mewasiatkan, tidak mewajibkan bahwa bentuk negara harus seperti Jumhuriyah Romawi, tidak. Harus seperti Kaisaria Romawi, tidak. Harus seperti Kaisar Persia, tidak. Harus seperti negara saya, negara Madinah, tidak. Dan Muhammad membiarkan semua itu. Dan bagaimana kita melihat dari sisi waktu dan dari sisi tempat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting dua, lihirasatid din wali siasatid dunia. Lalu siasatid dunia itu sudah terpenuhi belum? Ini yang ada di sini, kesejahteraan Kiai Fahrul. Bagaimana relasi negara dengan kesejahteraan rakyat? Apakah ada kaitan apa enggak? Apa negara berjalan sendiri? Apa rakyat berjalan sendiri? Sekilas bagi kita yang ada di kampung, kita berjalan sendiri, negara berjalan sekilas, begitu perasaannya. Kenapa? Kalau merasa belum pernah dikasih BLT. Bagi orang yang agak mapan itu nggak pernah dikasih BLT. Dia kaya dapat dagang di pasar Kroya, ya kan? Dia punya beras karena dia bertani, karena dia berdagang, rasanya begitu. Tapi kalau tidak ada yang mengatur perdagangan, ada mafia 1 bulan aja minyak goreng kita susah ngegoreng. Ada mafia minyak goreng 1 bulan aja kita sudah susah menggoreng. Coba kalau mafia itu berjalan terus. Kalau Pak Jokowi tidak sikap, bahaya Pak. Kita yang merasa berjalan sendiri. Saya mah kaya juga karena saya dagang. Saya mah bisa makan juga karena saya bertani. Tapi tanpa ada negara, izdihamu ihtimamin nas, ada desakan kepentingan manusia yang akan saling mencakar antara satu dan yang lain. Maka penting mengambil pemimpin yang baik. Penting mengambil pemimpin baik itu bukan pemimpin yang kelihatannya baik, baby fish, bukan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang qawi, yang Abu Dzar, ya Rasul, saya juga boleh kalau mau diangkat gubernur di mana aja, anta baik. Kamu lemah, dikir aja kamu mah. Abu Dzar suruh dikir aja sama Rasul, kenapa lemah? Seorang pemimpin kadang-kadang harus lemes. Kalau misalnya ada bandar narkoba yang harus dihukum mati, itu dia diberikan hak untuk meminta gerasi kepada presiden. Kalau presidennya ahli tariqah, kira-kira nggak ada yang dibunuh itu. Allah Maha Pengampun, apalagi saya. Nanti tidak ada orang-orang itu yang cerah. Pak Jokowi kelihatannya lemas, betul nggak? Kan begitu. Tapi bandar narkoba dieksekusi, minta gerasi, tidak mau. Kalau kiai kasihan, nangis kan kiai. Kalau ketika ada yang minta gerasi nggak dikasih, malam-malamnya nggak bisa tidur, salat 1000 rakaat. Itu kata Nabi, doib hatinya untuk mengurus umat itu. Udah jadi wali dan konon, gak usah jadi bupati. Bupati itu ada pajak miras segala macam, gimana nanti? Haram. Kalau misalnya nggak dipegang, gimana kan untuk pembangunan? Kalau dipegang haram, nanti gajinya kita kasih pada anak istri kita. Udah yang doib itu jadi wali aja. Bikin gubuk dari bilik, dikit tasbih 5 jadi 1. Udah yang gitu-gitu. Dari zaman dulu sudah ada itu. Buyutnya Gus Dur itu Pangeran Benawa, kenapa dia itu nggak kuat jadi raja? Dia harusnya jadi raja menggantikan Joko Tingkir. Tapi karena dia itu sifatnya wali, akhirnya dia enggak, saya nggak usah jadi raja. Pikir aja. Yang jadi raja
Sutowijoyo. Anak angkatnya Joko Tingkir, Danang Sutowijoyo. Nah inilah para dulur-dulur sekalian, cara memilih pemimpin yang seperti apa? Yang memiliki syaukah. Apa itu syaukah? Syaukah itu adalah basis mayoritas. Syaukah itu apa? Basis mayoritas. Seorang pemimpin presiden harus memiliki basis mayoritas. Di parlemen dia harus basis mayoritas. Kalau dia tidak memiliki basis mayoritas, maka akan diadili. Kalau diadili, akan dipermainkan oleh orang-orang DPR yang lainnya karena mereka yang menjadi mayoritas. Kemudian basis mayoritas dari sisi agama kuat nanti. Basis mayoritas Indonesia apa? Dari sisi agama Islam. Maka presiden harus Islam kalau mau kuat. Haram tidak kalau memilih kafir, itu beda lagi maksud masalahnya. Saya di LBM PBNU itu masukin, coba LBM PBNU nanti akan bahas. Tapi ini malah dari sisi politik yang kuat itu adalah yang memiliki basis mayoritas. Basis mayoritas agama adalah Islam. Basis mayoritas suku dia harus Jawa. Kalau mau kuat para pemimpin Indonesia, ini bukan dari sisi hukum Islam ya, dari sisi hukum politik basis kekuatan. Dia harus Jawa dan Islam. Dan harus NU. Ya kan NU mewakil aja udah. Walaupun gak direstui yang udah NU. Gak apa-apa, yang penting orang NU. Nah inilah dulur-dulur santun yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa Proyai kita kembangkan di dalam diskusi, nanti akan ditambahin oleh Kiai Mas Mahmudin dan Kiai Imam Tabarani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.